Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Nah, pada siang hari ini, karena kita masih suasana pandemi, marilah kita harus taati aturan. Yang pertama adalah selalu menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan selalu tetap di rumah. Nah, baiklah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang kimia, yaitu sifat koligatif larutan. Adapun pembelajaran dari sifat koligatif larutan adalah: satu, memahami sifat koligatif larutan. Yang kedua, mengerjakan perhitungan sifat koligatif larutan dengan diketahui salah satu konsentrasinya. Adapun pengertian dari sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlah partikel zat larutnya, dan adalah sifat yang tergantung pada jumlah partikelnya dan tidak tergantung pada jenis partikelnya. Kemudian sifat koligatif larutan itu terbagi dua, yaitu sifat koligatif larutan non elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, adapun sifat koligatif larutan meliputi diantaranya adalah: satu, penurunan tekanan uap; dua, penurunan titik beku larutan; tiga, kenaikan titik didih larutan; keempat, tekanan osmotik. Nah, tadi di awal sudah Pak sampaikan bahwa sifat koligatif larutan terbagi dua, yaitu sifat koligatif larutan non elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, sekarang kita akan masuki pada pelajaran sifat koligatif larutan non elektrolit. Adapun yang dimaksud dengan non elektrolit adalah: satu, tidak mengantarkan listrik; dua, mempunyai derajat ionisasi atau derajat disosiasi sama dengan 0. Yang ketiga, zat terlarutnya terpecah menjadi molekul-molekulnya. Nah, sekarang penurunan tekanan uap larutan atau delta V. Kita misalkan ambilkan contoh. Dalam suatu gelas kita isi air, kemudian kita tutup. Maka air tersebut akan menguap sehingga timbul di permukaan tutup gelas tersebut akan timbul air. Itu artinya zatnya mudah menguap. Nah, apabila pelarut tersebut kita masukkan zat larut, maka akan terjadi penurunan tekanan uap. Maka menurut hukum Raoult, tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Sehingga P sama dengan P0 dikali XP. P adalah tekanan uap jenuh larutan, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, XP adalah fraksi mol pelarut. Maka penurunan tekanan uap jenuh larutan adalah delta P sama dengan P0 dikurang P, atau delta P sama dengan P0 dikali XT, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap larutan, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, dan XT adalah fraksi mol zat terlarut. Contoh, kita ambilkan sebuah contoh. 30 gram urea dilarutkan dalam 180 gram air. Kemudian dipanaskan, memiliki tekanan uap sebesar 760 mm Hg. Maka pertanyaannya adalah: A, tentukan uap jenuh larutan pada suhu tersebut. B, tentukan penurunan tekanan uap pada suhu tersebut. Baiklah, kita penyelesaian. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tadi, kita hitung lagi. Pertamalah jumlah mol H2O. Ingat, mol H2O adalah massa H2O dibagi dengan mR H2O. Yaitu massa H2O-nya adalah 180 gram, sedangkan mR H2O adalah 18. Sehingga dihasilkan 180 dibagi dengan 18 sama dengan 10 mol. Kemudian mol urea atau mol pelarut XT adalah massa urea dibagi dengan mR urea. Sehingga massa urea adalah 30 dibagi dengan 60, hasilnya adalah 0,5 mol. Maka kita lanjutkan dengan mencari fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut adalah NP dibagi dengan NP ditambah NT, di mana NP-nya adalah 10 mol
dibagi dengan 10 mol ditambah dengan 0,5 mol hasilnya adalah 10 mol dibagi 10,5 mol hasilnya adalah 0,95. Itu untuk fraksi mol pelarut. Kemudian fraksi mol terlarut yaitu NT dibagi dengan NT ditambah NP, di mana NT-nya adalah 0,5 mol dibagi dengan 0,5 mol ditambah 10 hasilnya adalah 0,5 mol dibagi 10,5 mol hasilnya 0,048, sehingga dapat kita cari maka tekanan uap jenuh larutan atau P sama dengan P0 dikali XP, karena P0 nya adalah 760 mm/Hg dikali 0,952 hasilnya 723,5 mm/Hg. Kemudian yang B, penurunan tekanan uap larutan delta P sama dengan P0 dikali XT, karena P0 adalah 760 mm/Hg dikali dengan 0,048 hasilnya adalah 36,5 mm/Hg. Sekian, terima kasih. Catch 'em all.